Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 9, yaitu perkembangan fisik dan kognitif di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Topik yang akan kita bahas adalah perubahan fisik dan kesehatan, lalu anak-anak dengan berkebutuhan khusus, perubahan kognitif, dan perkembangan bahasa. Kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sebenarnya pada masa kanak-kanak awal dan pertengahan ini berlangsung lambat namun konsisten. Artinya mereka sudah tidak terlalu memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan, tapi terjadi terus-menerus. Secara waktu dia konsisten ya. Lalu karena sebelumnya di masa kanak-kanak awal mereka mengalami pertumbuhan yang sangat cepat ya. Yang kedua, masa kanak-kanak pertengahan akhir terjadi perubahan proporsi di mana lingkar kepala, lingkar pinggang, dan panjang kaki berkurang dibanding ketinggian tubuh. Artinya memang di masa ini kecenderungan untuk pertumbuhan secara meningkatnya tinggi badan pada anak-anak itu sangat pesat ya. Bisa kita mungkin di sekitar Anda bisa melihat anak-anak dengan usia pertengahan awal dan akhir, pertengahan menengah dan akhir itu cenderung mengalami perubahan ketinggian yang signifikan. Terus bagaimana dengan otak? Korteks prefrontal mengalami kemajuan yang signifikan. Perlu diketahui korteks prefrontal itu berkaitan dengan kemampuan untuk memimpin atau kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi bisa dikatakan bahwa kemampuan untuk mengambil keputusan pada masa kanak-kanak awal dan pertengahan pada masa kanak-kanak menengah dan pertengahan dan akhir ini sudah mengalami perubahan secara signifikan ya. Penebalan kortikal diobservasi pada area lobus temporal yang mencerminkan kemampuan berbahasa ya. Jadi kemampuan berbahasa juga sudah mulai memasuki tahap akhir, artinya penyerapan terhadap istilah-istilah bahasa yang mereka dapatkan untuk melakukan komunikasi secara sempurna atau secara jelas itu sudah memasuki tahap akhir. Ketika anak-anak bertumbuh besar, aktivasi beberapa area otak meningkat sementara yang lain menurun ya. Itu sudah jelas ya. Jadi pada pertumbuhan otak memang ada situasi di mana salah satunya meningkat dan yang lainnya menurun. Contohnya pada orang dewasa, kreativitasnya meningkat, terus penyelesaian masalahnya meningkat, tetapi di satu sisi ada seperti umpamanya reaksinya menurun, terus emosionalnya juga mulai stabil. Nah itu, jadi ada yang meningkat, ada yang menurun. Dalam teori perkembangan memang terjadi model seperti itu. Penelitian menggunakan MRI atau Magnetic Resonance Imaging meningkatkan penelitian terhadap perubahan otak pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ya. Volume otak menjadi stabil di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Lalu ke perkembangan motorik. Perkembangan motorik pasti semakin terkoordinasi, bukan hanya motorik kasar tapi juga motorik halus. Di masa-masa ini sebenarnya anak-anak juga sudah kecenderungan untuk memiliki kemampuan motorik kasar yang bisa dilatih ataupun halus yang bisa dilatih menuju ke persiapan karir. Semuanya ini sudah bisa. Jadi ini adalah masa-masa yang cocok untuk pengembangan atlet atau pengembangan seni. Karena adanya mielinasi itu seperti bersambungnya saraf-saraf, anak-anak lebih tangkas menggunakan tangannya, menguasai gerakan yang kompleks dan cepat, dan keterampilan motorik halus itu pada anak-anak perempuan lebih unggul dibandingkan laki-laki. Tapi sebaliknya untuk motorik kasar pasti lebih unggul laki-laki daripada perempuan. Selanjutnya olahraga ternyata memiliki peranan penting pada masa ini. Karena dari olahraga ini selain bisa menghindarkan anak-anak dari kelebihan berat badan atau obesitas,
juga meningkatkan kebugaran anak dan menurunkan kadar lemak. Jadi mengurangi risiko terjadinya penyakit yang akan muncul pada masa berikutnya, baik itu remaja ataupun dewasa. Lalu penelitian dilakukan oleh Hillman 2009 menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan gerakan konstan dalam waktu tertentu itu menunjukkan performa kognitif yang lebih baik dan mampu mendapatkan solusi atau mencari solusi yang lebih baik dibanding kelompok yang tidak melakukan kegiatan berulang atau kegiatan terstruktur secara dalam waktu yang tertentu. Nah, untuk poin selanjutnya itu sehat, sakit, dan penyakit. Pada masa ini dianggap bahwa adalah masa di mana kesehatan itu mencapai puncaknya pada anak-anak, ya. Menurut Nyaronga dan Wikrama 2009, penyakit dan kematian jarang dijumpai pada masa ini. Namun ada beberapa kondisi yang harus tetap diperhatikan oleh para orang tua atau para pengasuh. Pertama itu kecelakaan dan cedera, ya. Seperti kita tahu, karena tinggi badannya semakin karena badan anak-anak ini semakin tinggi, maka kemungkinan mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor semakin besar. Jadi kecelakaan menjadi salah satu masalah yang banyak menimpa orang-orang di Indonesia. Kecelakaan anak-anak di bawah umur itu meningkat setiap tahunnya, dan ini terjadi juga karena pada masa kanak-kanak sampai remaja, kemampuan mengelola emosi pada anak itu kurang, sehingga ketika mereka mengendarai kendaraan cenderung mengikuti emosinya, ya. Akhirnya mereka lebih, jadi kalau kita membawa kendaraan itu ada memang sensasi adrenalin ketika kecepatan bertambah. Nah, sebenarnya ini yang berbahaya. Ketika kecepatan bertambah, resiko untuk mengalami kecelakaan lebih besar, ditambah pengaman diri yang kurang, tidak memakai helm, naik motor itu resiko kecelakaannya sangat besar, sehingga mengakibatkan banyak kecelakaan untuk anak di bawah umur, dan itu mengakibatkan bukan hanya kematian, tapi bisa mengakibatkan bukan hanya kecacatan secara permanen, tapi juga bisa mengakibatkan kematian. Ini sebenarnya yang berbahaya. Oleh karena itu, saya sarankan jangan memberi izin kepada adik Anda atau mungkin nanti anak Anda untuk mengendarai kendaraan bermotor di usia-usia pertengahan, kanak-kanak pertengahan atau akhir atau remaja, ya. Karena kalau kita tinjau dari teori perkembangan, hal itu memang sangat berbahaya. Ya. Berikutnya ada kegemukan. Kegemukan ini bisa meningkatkan resiko masalah medis maupun masalah psikologis, ya. Masalah medis itu mungkin gangguan pernapasan atau gangguan diabetes. Jadi ada beberapa kasus yang menunjukkan penderita diabetes di usia 20-an itu semakin meningkat akhir-akhir ini, karena ternyata mereka memiliki pola makan yang kurang baik dan aktivitas yang kurang juga di masa mulai dari masa kanak-kanak. Untuk masalah psikologis sudah pasti berkaitan dengan citra diri dan citra tubuh. Ya, citra diri itu bagaimana dia memandang dirinya, dan citra tubuh itu bagaimana dia merespon pandangan orang lain terhadap dirinya. Nah, ini kalau dua-duanya negatif, ya itu adalah situasi yang cukup sulit untuk dia hadapi. Ya, tidak semua anak memiliki kemampuan untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini.
dan cenderung mereka menjadi korban perundungan atau bullying. Kardiovaskular, penyakit kardiovaskular ini tadi yang paru-paru karena adanya berat badan yang berlebih. Kemudian kanker, ya kanker adalah salah satu penyakit yang tidak bisa diprediksi karena bisa menyerang semua orang. Sehingga ini juga menjadi salah satu isu paling menarik dalam dunia kedokteran. Jadi orang-orang yang seperti kasus akar bajakah kemarin yang dianggap sebagai salah satu obat untuk mengobati kanker, ini menjadi trending topik karena memang kanker sampai saat ini belum ada obatnya. Kita lanjut ke ABK ya, anak berkebutuhan khusus. ABK itu dibagi dalam 4 kelompok besar, yaitu kesulitan belajar, ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, dan gangguan emosi perilaku dan gangguan spektrum autism. Ya. Ini sebenarnya ada mata kuliahnya khusus, namanya psikologi ABK, psikologi anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah pilihan nanti Anda bisa pilih di semester akhir. Apa itu kesulitan belajar? Kesulitan belajar itu berkaitan dengan kemampuan kesulitan yang didapatkan oleh seseorang yang berkaitan dengan kemampuan belajarnya. Contohnya itu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Disleksia itu memiliki gangguan dalam membaca dan mengucapkan. Jadi disleksia, mungkin Anda bisa nonton filmnya saya lupa, ada film India itu berkaitan dengan disleksia, anak yang dianggap gagal dalam akademik tapi ternyata dia punya bakat di bidang yang lain. Masalah yang dihadapi anak itu adalah disleksia. Disleksia itu ketika dia mau membaca, hurufnya itu terbang-terbang. Ini karena ada gangguan di otak, hurufnya terbang-terbang, akhirnya dia tidak bisa baca. Itu jadi cukup menarik. Terus disgrafia, kesulitan dalam menulis tangan, dalam menulis, ya. Tulisannya tidak bisa terkontrol, mungkin karena ada masalah di motorik halus atau di koordinasi otak dan tangan, ya, kayak KVM ya, koordinasi visual dan motoriknya. Kemudian ada diskalkulia. Ini kesulitan dalam proses perhitungan. Kadang-kadang ada anak-anak yang sudah berapa kali jelaskan tapi tidak mampu menangkap instruksi dengan baik, terutama dalam hal perhitungan. Ya. Kemudian ada ADHD. ADHD adalah tidak mampu memberikan perhatian pada satu tugas atau satu objek dalam waktu tertentu. Jadi mirip dengan anak-anak yang tidak bisa diam. Ya. Jadi Attention Deficit Hyperactive Disorder itu adalah gangguan perhatian, gangguan kurangnya perhatian dan adanya hiperaktivitas. Ya. ADHD ini disebabkan oleh ada warisan atau genetik, kerusakan otak pada anak baik itu pra maupun pasca kelahiran. Namun di beberapa ahli mengatakan bahwa pemberian stimulan itu kayak obat penenang begitu, khusus untuk ADHD dapat mengurangi perilaku tersebut. Berikutnya adalah gangguan emosi dan perilaku. Ini lebih kepada anak-anak yang tidak mampu mengontrol emosinya ketika berinteraksi dengan orang lain. Mungkin Anda pernah lihat anak-anak yang biasanya kalau marah itu betul-betul tidak bisa mengontrol perilakunya, agresif. Terus ada juga yang biasa anak-anak yang sangat pemurung atau tidak mau berinteraksi secara sosial. Nah, itu adalah gangguan-gangguan emosi dan gangguan perilaku. Kemudian kita masuk ke autism, ya, spektrum autism. Ya. Autism ini
ada beberapa kelompok, ada autism berat dan autism ringan. Autism berat itu yang betul-betul menyebabkan individu tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan hanya tidak bisa melakukan komunikasi secara normal dan hanya diusahakan untuk bisa menjalani hidup saja. Yang kedua adalah autism ringan, itu biasanya disebut sindrom Asperger. Anda bisa nonton film India lagi namanya My Name is Khan, itu salah satu contoh orang yang memiliki gangguan sindrom Asperger. Ya. Sindrom Asperger itu sebenarnya dia juga masalah autistik. Ya, autistik itu lebih kepada tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain karena dia hidup dalam dunia sendiri. Jadi ada masalah pada otak. Jadi tapi pada sindrom Asperger masih bisa dilakukan terapi yang bisa membantu kita berkomunikasi dengan anak tersebut. Sehingga ketika kita memberikan tugas-tugas kepada anak itu masih bisa dikerjakan, dan dalam beberapa kasus anak-anak autis itu memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi sehingga mereka kadang-kadang ahli pada bidang tertentu. Ya. Ada banyak kasus, ada yang ahlinya mendesain, atau ada yang ahli matematika karena memang mereka sangat menekuni bagian itu. Tapi untuk bagian lain biasanya mereka bermasalah gitu atau terhambat ya gitu. Ya, berikutnya di sindrom Asperger juga sebenarnya ada program pemerintah saat ini namanya sekolah inklusi. Saya tidak tahu sampai di mana sekarang kebijakan tersebut. Diharapkan itu di sekolah inklusi anak-anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya untuk mendapatkan suasana kelas yang seperti nyata. Tetapi dalam prosesnya anak-anak autism itu, anak-anak berkebutuhan khusus ini tetap didampingi pendamping namanya shadow. Shadow itu yang harus mengawasi anak ini dari datang ke sekolah sampai pulang ke sekolah. Berikutnya, isu-isu pendidikan, ya. Sebenarnya ini lebih kepada masalah pendidikan di dunia Amerika ya. Kalau kita sih lebih untuk anak-anak menengah dan pertengahan itu saya sebenarnya lebih concern kepada perilaku menggunakan smartphone saat ini. Karena smartphone itu punya akses yang luas dan punya saringan atau filter yang lemah, sehingga banyak kasus kekerasan, pelecehan seksual, kriminal yang rata-rata sumbernya itu dari anak-anak menggunakan smartphone. Terus apalagi namanya? Ini juga masalah tentang hak asasi manusia, seperti penegakan hukum untuk anak-anak di bawah umur itu kan tidak bisa. Padahal ini menjadi celah. Contohnya pada pelaku begal. Setelah ditelusuri ternyata rata-rata pelakunya itu adalah anak-anak di bawah umur. Kalau anak-anak di bawah umur itu dianggap belum bisa diterapkan hukuman pidana, sehingga mereka mendapatkan hukuman yang berupa rehabilitasi biasanya. Nah, ini cukup menarik
atau cukup kontroversial karena di satu sisi mereka sudah menyakiti orang lain, di sisi lain tersangkut kasusnya atau hukumannya itu ringan karena bukan pidana. Jadi ini jadi persoalan sebenarnya yang masih seperti juga pendidikan. Ketika guru melakukan tindakan yang dianggap menyakiti anak, maka gurunya dilaporkan dan dianggap sebagai pidana. Akhirnya lost control, banyak anak-anak yang tidak bisa berbuat seenaknya, dan ya mungkin saja apalagi dengan rekaman-rekaman itu kan bisa menggiring opini masyarakat, opini netizen, sehingga mereka bisa berbuat atau membelokkan fakta ketika suatu kejadian terjadi. Ini adalah hal yang menurut saya menjadi masalah dalam pendidikan. Berikutnya kita masuk ke teori perkembangan kognitifnya. Pada tahap ini anak-anak sudah memasuki tahap operasional konkret, berlangsung pada usia 7-11 tahun. Anak-anak sudah mampu bernalar secara logis, mampu mengurutkan situasi dan menggabungkan relasi-relasi, atau sudah bisa membuat kesimpulan sendiri. Lalu kita masuk ke memori. Memori itu dengan memori jangka panjang pada anak-anak ini sudah semakin sering digunakan, sehingga kemampuan mengingatnya juga semakin baik. Lalu mereka sudah mampu untuk mengorganisasi, menyajikan dan menginterpretasikan informasi yang didapatkan. Lalu kita masuk ke kemampuan berpikir. Ya. Berpikir kritis itu adalah berpikir secara reflektif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk berpikir terhadap cara-cara baru. Nah, jenis-jenis berpikir ini sebaiknya dikembangkan pada usia masa kanak-kanak menengah dan akhir ini. Lalu ada berpikir konvergen, berpikir divergen, dan berpikir ilmiah. Lalu intelijensi, kita masuk ke intelijensi. Nah,